Hari ini saya dipertemukan dengan mantan narasumber zamannya siaran di Radio Dakta 107 FM Bekasi 2017 lalu. Namanya Bapak Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat atau MUI dalam event Training Akhlak Bangsa MUI Angkatan ke-9 bertempat di MUI Pusat Jalan Proklamasi nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat. Jiwa jurnalis saya bergejolak nih guys, menyelipkan waktu istirahat untuk wawancara beliau yang nantinya bakal disimpan di YouTube pribadi. Seperti jurnalis pada umumnya, mengejar narasumber. Aduh, saya tuh jadi inget masa-masa itu. Saya mencari Buya Amirsyah Tambunan di ruangan Sekjen MUI lantai 2, nggak ada. Lalu saya turun ke bawah, ke lantai 1. Sama petugas saya tanya ini, Pak, Buya Amirsyah kalau abis jadi pembicara langsung pulang nggak? Oh enggak kok mbak, ada di masjid. Di masjid, baik saya kesana ya pak. Terima kasih pak. Langsung saya kejar lagi ke masjid guys. Alhamdulillah berpapasan dengan beliau yang baru aja menyelesaikan sholat zuhur. Langsung dong ya wawancara. Tapi ternyata Pak Amirsyah bilang ke ruangan saya aja. Ya udah deh, saya, Pak Amirsyah, dan satu lagi orang KPAI, lupa namanya. Langsung ke lantai 2 ke ruangan beliau. Masuk di ruangannya ketemu sama ibunya dong, istrinya maksud saya. Jadi mengingat-ingat kembali kira-kira tahun berapa saya ketemu sama beliau ya. Pas saya ubek-ubek di Instagram ternyata tahun 2017 guys. Kalau tahun ini kan 2024 ya. Seperti biasanya kalau udah wawancara di ruangan yang nyaman, santai. Jadi ingat masa-masa dulu kuliah. Kalau ketemu anggota DPRD, anggota DPR, beberapa pejabat yang bermitra dengan pemerintah, pasti wawancaranya tuh nggak outdoor ya, di dalam ruangan. Pokoknya berasa tamu pejabat. Eksklusif sih ya, tapi dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Kalau dulu kan saya profesinya seorang penyiar radio nih. Kalau sekarang kan freelancer voice actor. Jadi udah beda kan ya. Jiwa-jiwa tegasnya, jiwa-jiwa garangnya pada saat wawancara tuh udah hampir hilang gitu. Walaupun gaya bicara saya masih tetap tegas ya, nggak ada lembut-lembutnya, nggak ada. Seolah-olah tuh kayak nggak tenang gitu. Mungkin memang harus dibiasakan lagi. Tapi Pak Amirsyah sih biasa aja ya. Mungkin dia sudah sering bertemu dengan beberapa wartawan dengan karakter yang berbeda. Bahkan kita sempat diskusi loh. Kenapa sih anak generasi Alpha, generasi Strawberry, generasi Z ya atau Gen Z itu ketergantungan sama gadget. Jadi sebelum kita recording di handphone saya yang amat sangat lemot, kita diskusi dulu guys, karena Pak Amirsyah nggak suka on the spot. Padahal bukan untuk televisi ya, untuk channel pribadi saya saja. Padahal wawancaranya itu bukan untuk TV nasional, untuk YouTube pribadi Hana. Tapi Pak Amirsyah itu menganggap mungkin karena profesionalitas saya yang ditunjukkan di depan beliau, seolah-olah tuh saya seperti punya media sendiri. Wow, amin amin ya rabbal alamin. Tapi emang benar sih, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu di media sosial itu kan nggak bisa sembarangan ya, harus dengan kata-kata yang bijak, penuh dengan motivasi dan lainnya. Jadi ya dikonsep dulu lah sebelum direcord. Nah saya bilang ini ngobrol santai, akhirnya Pak Amirsyah mau, saya langsung record. Jadi seolah-olah kayak bikin vlog biasa aja gitu, tapi yang dibahas berat. Gimana caranya mengelola gadget agar anak tidak ketergantungan 24 jam dengan gadget. Dan pada saat menjadi pembicara, beliau juga sempat nih ultimatum peserta yang kebanyakan mahasiswa ini. Jangan memegang handphone pada saat beliau berbicara dan dengarkan seksama apa yang disampaikan. Beliau juga sempat nanya tuh, gimana tadi saya seperti itu? Wah bagus pak, saya komentarin bahwa setiap kita, tidak hanya generasi muda, siapapun yang menjadi peserta dalam sebuah acara training, itu memang harus disampaikan do dan don'ts-nya. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam sebuah training. Finally, wawancara selesai dan saya pun gak sempat makan siang karena acara sudah dilanjutkan kembali pada pukul 1:15. Gak apa-apa lah, yang penting saya udah dapet nih kontennya. Buat di YouTube. Tapi qadarullahnya MUI ngasih snack yang luar biasa, bisa ngenyangin. Jadi selama sesi kedua, saya ngemil deh tuh snack kedua. Oke deh guys, sampai ketemu lagi di podcast Cerita HR berikutnya ya.